Darin atas doa-doanya, semoga kalian semua di rumah diberi kesehatan. Gak cuma kalian ya, keluarga kalian juga diberi kesehatan, karena memang kondisi sekarang ini cukup mengkhawatirkan. Tapi kalau yakin bisa tetap stay di rumah, pakai masker, dan patuhi protokol, saya yakin kalian bisa. Oke, hari ini akan saya jelaskan kembali, seperti janji saya. Kemarin kan saya bilang akan saya jelaskan lebih rinci tentang materinya. Oke, udah kelihatan? Udah. Oke, saya akan jelasin dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan saya beri waktu di sisi terakhir. Di bab ini kita akan membahas mengenai kerajinan limbah keras, di mana kemarin sudah kalian beberapa menjawab mengenai limbah keras ini. Kok muter doang, nggak jalan-jalan, ada apa ini? Di sini ada bahan limbah keras, kita akan mempelajari tentang prinsip kerajinan bahan limbah keras itu seperti apa, jenis dan karakternya, lalu ada proses produksinya seperti apa. Ada bahan keras itu ada organik dan anorganik. Saya yakin kamu sudah tahu kalau organik itu seperti apa dan anorganik seperti apa. Dari contohnya saya sudah tahu. Plastik, keramik, dan kaca itu sudah masuk ke anorganik. Karena proses daur ulangnya membutuhkan beratus-ratus tahun dan tidak mudah hancur. Sedangkan organik itu yang dari alam itu sendiri bisa hancur dengan sendirinya dan bisa hilang dengan sendirinya. Tidak membutuhkan proses larutan sih, proses untuk menghilangnya itu. Nah, tidak butuh bantuan alat apapun. Nah, ini limbah keras organik dan anorganik. Sini ada contohnya. Ini ada organik dan anorganik. Ini ada kelapa sama plastik. Ini plastik ya, tutup botol, tutup gelas ini. Minuman-minuman itu ya. Nah, cara pengolahannya ada 3 jenis ya teman-teman ya. Di sini ada cara pengolahan menggunakan sanitasi. Jadi satu itu pengolahan sampah agar lebih bersih lagi. Misalnya pengolahan sampah terkontrol dengan sistem sanitasi yang baik. Sanitasi itu menjernihkan, membersihkan. Jadi makanya dipisah-pisah. Ada yang warna biru itu untuk organik dan anorganik yang warna kuning. Ini ada tulisannya ya, ada yang bisa didaur ulang dan tidak bisa didaur ulang. Dipisahkan. Jadi disanitasi, supaya dipisahkan dengan tujuan nanti untuk pengolahannya bisa lebih cepat. Di beberapa negara berkembang, misalnya kayak di Norwegia, Denmark gitu, mereka itu memasukkan itu apa sih, Ben? Impor ya? Ngirim dari luar ke dalam itu apa? Impor atau ekspor? Impor ya? Impor. Masih mengimpor. Berarti Denmark sama Norwegia itu, mereka tuh, dan Swedia itu mengimpor sampah, teman. Bayangin. Mereka tuh mengimpor sampah dari negara-negara berkembang, digunakan untuk bahan bakar. Nah, di negara kita ini sudah mulai berkembang, plastik digunakan untuk campuran aspal. Nah, itu. Jadi termasuk sudah bagus, karena aspal, jadi plastik itu tidak merusak lingkungan. Jadi diolah, campur sama aspal, jadiin jalan. Ini sudah berjalan di Papua, di Sumatera itu sudah menggunakan campuran ini ya. Bagus, suatu perkembangan yang luar biasa. Lalu pembakaran ini yang kita, kalau kamu main ke Bekasi, ada nih rumahnya di Bekasi ya, yang ini ya, tempat membuang sampah akhir itu, di mana saya lupa tuh, di Bekasi pokoknya ya, tempat pembuangan sampah ya. Jakarta itu larinya juga sama ke Bekasi itu dibakar dengan tujuan akan menghilangkan, tapi kan tetap ada sedimentasinya ya, plastik-plastik tersebut kurang efektif. Tapi kalau yang di negara-negara maju itu mereka sudah dibakar, nggak ada sisa sama sekali. Sampah dibakar melalui alat insinerator, ini lebih gede alatnya ya. Kalau yang di Bekasi itu apa namanya? Saya lupa searching. Ada yang tahu namanya? Yang di Bekasi itu? Bekasi. Namanya itu Bantar Gebang, coy. Ya, Bantar Gebang. Kalau yang pernah dengar, termasuk Resinda, Jakarta itu larinya ke Bantar Gebang semua sampah-sampahnya. Jadi kalau kamu lihat gunungan sampah terbesar di Indonesia, satunya di Bekasi itu. Di mana hewan-hewan kayak sapi itu sering ada yang di sana juga untuk makan, nggak tahu makan apa ya. Itu. Jadi memang cukup luar biasa pembuangan sampah di Indonesia. Lalu
terakhir ada penghancuran. Penghancuran ini dilakukan menggunakan mobil pengumpul sampah yang telah dilengkapi dengan alat pengaduk sampah yang akan dihancurkan untuk menjadikan antara menjadi produk yang lain, kalau enggak menghancurkan terus dibuang. Tapi biasanya plastik ini akan diolah-olah terus, misalnya plastik kantong kresek nih, diolah menjadi rafia. Rafia dihancurkan lagi menjadi pegangan sapu. Lalu dihancurkan lagi sampai menjadi karet yang kualitasnya rendah. Jadi memang plastik itu mau sampai kapan itu agak susah untuk proses pengurangannya ya. Apalagi negara kita cukup bergantung dengan plastik. Walaupun sudah diatur perundang-undangan di Bandung misalnya, tidak boleh membuang sampah di bantar sungai, tapi tetap aja dibuang. Didenda 1.500.000 tetap nggak ngefek. Kembali lagi ini kesadaran kita sebagai manusia. Nah, langkah-langkah daur ulang nanti adalah seperti dari tempurung kelapa menjadi cangkang kerang terus ada tulang belulang, logam, kaca, plastik dan kaleng, setelah plastik dan plastik lagi. Ini plastik saya beri keterangan khusus karena plastik ini memang mengancam kehidupan manusia ya secara umum ya. Misalnya di Bali sekarang di pantai, beberapa pantai kayak di Kuta itu kan mereka memang nggak buang sampah, nggak buang plastik di pinggir pantai mereka, tapi itu bisa juga dari Jawa karena laut itu luas dan ombaknya kenceng, larilah ke beberapa pulau-pulau terpencil. Jadi memang nggak ada salahnya kalau di Jakarta kamu lihat juga ada di ujung sana muara Jakarta itu ada bukan gunung sampah ya, lautan sampah plastik yang bertonton. Hebatnya lagi kalau di Jakarta orang buang kasur aja di sungai. Kasur, mebel itu dibuang ke sungai. Itu budaya ya, susah untuk dihilangkan. Padahal dulu sungai Jakarta itu bisa digunakan seperti di Belanda ya. Kayak di mana tuh di Italia, ada yang tahu tuh namanya apa daerahnya? Venesia ya. Yang buat perahu kecil-kecil gitu. Dulu Jakarta seperti itu. Tapi karena tingkat sedimentasi tinggi dan sampah yang banyak, sekarang sudah tidak bisa. Kalau untuk dibuat kerajinan, sehingga tujuan utamanya adalah memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Jadi sekali lagi mohon maaf ya, saya langsung jelasin dulu. Ada 3 langkah yang bisa kita lakukan, ini sudah dijelasin oleh kalian dan saya yakin kamu sudah tahu. Reduce itu apa kemarin? Biar saya lupa ya. Mengganti. Mengurangi penggunaan. Ya, mengurangi penggunaan. Reuse itu mengganti ya baru ya. Mengurangi penggunaannya dikurangi. Dari plastik digunakan menggunakan karung. Kalau nggak menggunakan tas yang dari bahan kain. Lalu ada reuse, itu mengganti. Tadi yang bahan kain tadi itu yang menurut saya salah saya jelasinnya. Kalau itu mengganti, lebih mengganti itu bahan substitusi, termasuk tempat minummu, gitu. Recycle itu mengubah menjadi memiliki nilai ekonomi yang lebih. Nah, yang akan kita praktekkan adalah yang bagian terakhir ini, recycle. Saya harap kalian sudah punya ide-ide ingin membuat apa ya. Skema kerajinan itu yang paling penting di sini adalah bagian kreativitas teman-temannya. Kalau di semester 1 kita lebih ke ada packaging, tampilan, tapi kalau di sini lebih ke kreativitas. Sebuah bahan biasa menjadi, karena kamu punya kreativitas yang sangat tinggi, menjadi produk yang berbeda dari yang lain. Nah, ini tujuan utama kalau kita membuat karya kan maunya beda dari yang lain ya. Dengan beda dari yang lain, tujuannya lagi nanti akan banyak peminatnya dan menjadi menjadi contoh bagi yang lain. Tapi kebanyakan di negara kita itu kalau ada satu ide karena kurang dihargai, banyak orang yang langsung memplagiat dengan harga yang lebih murah. Itu yang bahayanya. Di negara kita itu penghargaan terhadap karya seseorang itu cukup memprihatinkan ya. Beda dengan beberapa negara. Misalnya kalau kamu mencari tahu tentang produknya Adidas misalnya, ada beberapa warna yang tidak boleh diikuti oleh produk lain. Karena kalau ketahuan oleh Adidasnya bisa dituntut. Itu pengetahuan kayak gitu mungkin kamu juga, saya belum terlalu tahu ya. Tapi ya itu seperti itu. Adidas itu juga punya paten, nggak beda HP. Makanya HP dari Cina itu kan sering dituntut oleh Apple lah, oleh Samsung. Samsung dari mana? Ada yang tahu? Korea, Pak. Korea ya. Di Korea itu Samsung sering sekali mendapatkan tuntutan dari Apple misalnya tentang touchscreen-nya dan lain-lain. Terus ada HP Cina yang Xiaomi misalnya mendapatkan banyak
tuntutan karena mencontoh tanpa izin. Karena merugikan yang menciptakan, karena harganya bisa lebih murah. Itu. Sekali lagi kreativitas ini sangat penting dan perlu kita hargai. Ada beberapa contoh, ini organik dan anorganik seperti ini. Banyak kita temui di kehidupan kita sehari-hari ya. Ini bahan yang kecil, solid, dan tidak mudah berubah bentuk. Daya alam darat dan lautan. Sedangkan anorganik di sini tidak mudah dihancurkan dengan alat biasa. Mengharuskan menggunakan teknologi. Baik itu tadi pembakaran, dan pemanasan, dan penghancuran. Ini proses pengolahan limbah kerasnya. Dari kita pilah dulu, dipisah-pisah seperti menggunakan tempat sampah tadi. Lalu dibersihkan limbahnya. Jadi dipastikan steril dulu. Lalu dikeringkan, pewarnaan, lalu pengeringan setelah pewarnaan, lalu penghalusan bahan agar siap dipakai. Ini kalau kita prosesnya itu untuk bahan yang anorganik ya. Kalau yang organik kan ya jelas sih perlu dibersihkan dulu dan juga pengeringan dan lain-lain. Kalau yang anorganik dia biasanya ada proses penghancuran di sini. Setelah pengeringan, di sini nomor 4 ini ada selingan untuk penghancuran seperti di sebelumnya ya ini nih. Ada pemanasan, penghancuran, dan pembakaran. Untuk yang anorganik di bagian 4. Setelah itu langkah selanjutnya sama. Untuk perbedaan dasarnya, ini untuk limbah organik seperti ini. Nah, ini contoh anorganik ya, yang sudah ekspor ya. Ini bagus, tapi kalau kita yang buat risiko tangan luka cukup besar, jadi saya nggak merekomendasikan untuk ini. Walaupun bagus, kalau ini jelas tidak karena menggunakan teknik las ya. Lalu proses produksi bahan limbah menurut daerahnya dibagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama ada daerah pesisir pantai, itu ada kelapa, batok kelapa ya, ada tulang ikan, terus ada kerang dan lain-lain. Pegunungan itu banyak sekali, bisa dari perkayuan ya, kayu-kayu yang dibuat lagi, lalu ada lagi banyak kan kayu ya, kayu jati, kayu cemara dan lain-lain. Daerah pertanian itu hubungannya dengan peternakan misalnya, tulang ikan itu ke tulang ayam, terus hasil-hasil pertanian seperti daun apa nih, jagung yang dibuat bunga dan lain-lain. Daerah perkotaan yang paling gampang ini besi, kaleng, botol plastik, botol kaca dan lain-lain. Di sini ada kerajinan bahan limbah keras organik ya. Ada cangkang pertama ya. Ini ditemukan di pesisir, bisa dibuat jadi produk seperti di bawah ini. Lebih bagus adalah cangkang betina karena memiliki kualitas keras sehingga lebih awet. Lalu yang kedua ini masih dengan cangkang, masih menggunakan cangkang ya. Prosesnya sama, semua pasti dihaluskan. Lalu ada sisi ikan, ini yang mungkin unik ya, mungkin kalian juga baru tahu, saya juga belum terlalu paham produknya seperti apa sih kalau cangkang ini. Nah ini membutuhkan natrium benzoat. Ini tujuannya adalah biar kaku. Seperti kalau kita menggunakan apa tuh yang campuran bakso itu, ada yang tahu tuh cuka. Nah cuka bisa diganti dengan cuka teman-teman ya. Tujuannya agar produknya menjadi keras sehingga dibentuk lebih mudah. Kalau tulang ikan, sisi ikan biasa kalau nggak campurin dengan ini nggak akan kaku, susah buatnya ya. Nah itu hasil produknya, mungkin kamu sering lihat seperti manik-manik kayak gini ini. Nah ini tulang ikan, ini juga termasuk unik, susah ya membuatnya. Langkah-langkahnya seperti itu. Selalu membutuhkan amplas, karena amplas itu membuat bidang yang kasar menjadi halus. Makanya amplas itu memegang peran penting dalam semua produk yang akan kita buat. Kalau teman-teman sudah menggunakan sesuatu yang halus, nggak perlu. Jadi amplas ini tujuannya untuk menghaluskan bidang yang kasar. Kalau gergaji jelas untuk memotong, lem untuk menempel-nempelkan, gerindra lagi, mana partai ya.
gerinda itu untuk hampir sama dengan menghaluskan sih teman-teman ya. Tapi dia akan lebih untuk mengkilap, jadi membuat mengkilap. Karena dia akan menempel, kayak kita membuat batu ake ya, kalau kamu pernah lihat kerajinan batu ake, gerinda itu untuk menghaluskan bidang dan membuat mengkilap bidang tersebut. Tempurung kelapa ini banyak sekali di Sulawesi Utara, lalu ada di daerah Yogyakarta, Bali, dan Lombok. Maka tidak mengherankan kalau main ke Jogja, ke Bali, dan ke Lombok, kamu akan menemukan banyak produk dari kelapa ini. Kalau di Sulawesi lebih banyak nanti akan diolah menjadi kopra ya, hasil apa tuh buahnya. Nah, lalu ada plastik, keramik, pecahan kaca, dan potongan logam. Ini banyak sekali, saya tidak akan menjelaskan kalau ini hal yang sering kita jumpai di kehidupan kita karena kita hidup di masyarakat kota. Ini limbah plastik. Nah, dia tidak membutuhkan, sekali lagi di sini beda, dia nggak membutuhkan amplas karena bidangnya plastik sudah rata dan halus, maka tidak membutuhkan amplas dan gerinda. Tapi di sini membutuhkan alat potong ya, lebih banyak alat potong untuk membuat produknya lebih rapi. Lalu ada solder di sini. Solder ini untuk memberi lubang pada bidang-bidang yang dibutuhkan di sini. Lem pasti ya. Ini yang rencana kemarin nggak salah mau dibuat Angel ya. Saya masih ingat Angel mau bikin ini. Ini kebutuhannya menggunakan pilok. Saya sarankan tetap sama ya, menggunakan 2 jenis pilok. Pilok yang warna yang ingin kamu gunakan dan pilok clean. Dengan tujuan agar lebih mengkilap dan awet produknya. Lalu kembang gelas ini keramik. Nah, ini keramik. Ini sangat banyak kita jumpai di sekitar kita, apalagi orang yang lagi bangun rumah ya. Nah, keramik ini membutuhkan amplas, teman-teman. Kenapa membutuhkan amplas? Karena kan keramik biasanya kalau yang pecah-pecah gini, ujung-ujungnya itu kan tajam tuh, dan nggak rata. Nah, dengan menggunakan amplas, dia bisa meratakan dan menghaluskan, sehingga resiko kamu cedera akan lebih kecil. Dan ini ada semen putih untuk membentuk ya. Ada lem fox juga di sini, tujuannya untuk merekatkan. Palu untuk mengecilkan ukurannya. Kalau ini tujuannya membuat mozaik, sebuah karya mozaik dari keramik juga boleh. Produknya seperti ini teman-teman. Nah, ini ditempel-tempel seperti ini. Memang bagus sih. Tapi kalau kamu nggak berhati-hati ketika proses pembuatannya bisa melukai tangan kamu karena cukup tajam ya. Lalu pecahan kaca juga risikonya cukup tinggi. Nah, dia biasanya menggunakan beberapa peralatan. Ada karung. Karung ini untuk menghancurkan, jadi dimasukkan dalam karung, kacanya terus dipukul menggunakan palu yang dari kayu. Nah, nanti kalau sudah, kenapa menggunakan yang kayu? Karena biar pecahnya nggak terlalu hancur lebur. Kalau menggunakan yang besi, ininya pukulnya nanti dia akan hancur lebur karena lebih berat. Lalu bisa menggunakan tungku pembakaran dengan tujuan ingin dibentuk yang lain. Ini di Bali sangat banyak ya, kalau teman-teman pernah ke Bali lihat. Jadi kalau penghancuran ini, kaca ini akan dihancurkan menjadi bubuk, lalu dibakar, lalu dibentuk dengan bentuk yang ingin kita buat. Lalu yang nggak kalah penting adalah kemasan produk kerajinan bahan limbah kertas adalah sekali lagi tentang packaging juga. Bagaimana tampilan luar selalu menggoda, walaupun ketika dibuka kadang mengecewakan banyak orang. Sekali lagi memang sekarang paling penting adalah packaging, makanya saya sudah membuat Instagram kalian untuk kelas 8 produk-produk. Nanti kita akan mengupload karya-karya di situ. Yang sudah lihat, terima kasih. Tujuan utama saya membuat Instagram itu adalah nanti karyamu bisa dilihat banyak orang. Walaupun saya tidak spesifikasikan ke siapa orang yang membuat. Makanya kalau kamu lihat di IG-nya itu lebih ke postingnya. Ini loh karya anak Slamet Riyadi. Setelah ini akan saya posting yang kalian masak kemarin, guys. Nanti kamu bisa lihat masakmu kemarin. Kalau yang ada fotonya ya syukur, kalau yang nggak ada fotonya mohon maaf ya. Nanti akan saya upload semua karya-karya masak kalian ya. Biar orang tuamu mungkin saudaramu bisa lihat, oh ternyata Benny bisa masak walaupun cuma mie goreng rasa rendang ya. Misalnya loh ya. Ada yang ingin tanyakan?
materinya udah jelas, Pak. Sudah jelas Regina ya? Berarti tinggal kalian ini. Bagaimana Regina, rencanamu sudah mau bikin apa? Sudah ada? Rencananya sih saya mau pakai cangkang kerang. Nyarinya di mana itu? Susah nggak? Dulu mama papa saya sering makan. Jadi kerangnya karena bagus saya bersihin. Oh, kamu berarti sudah persiapan ya? Kamu sudah melihat masa depan untuk membuat praktek ini berarti. Oke lah. Bagus, bagus, bagus. Silakan. Ini butuh waktunya lebih lama atau tidak nih? Saya kemarin udah ngasih berapa minggu tuh? 2-3 minggu ya dari kemarin ya? Tanggal 20 berapa Ben? Saya kemarin ngasih tanggal berapa Ben? Saya sudah ngasih batas waktu belum untuk pembuatan ini? 3 minggu kalau Di nggak GC salah. nggak ada, Pak. Nggak Memang ada batas belum waktu. di GC, kan saya bilang baru hari ini saya berikan di GC-nya kalau tugasnya. Tanggal 29 kalau iya. nggak salah ya? Baik ya? Iya kayaknya. Kurang nggak? 14. Enggak kurang sih. Gimana yang lain? Apakah kurang sampai tanggal 29? Kalau kurang bilang. Kalau menurut saya sih dengan waktumu di rumah yang jam 12 sudah selesai sih masih sisa banyak waktunya malah ya. Kalau menurut saya loh ya. Kalau kita serius mengerjakannya dan bisa membagi waktu. Tapi kalau nggak bisa membagi waktu ya itu kesalahan kembali ke kita, ke kamu. Bagi saya tanggal 29 itu udah lebih dari cukup sih. Masih ada hari Sabtu dan Minggu yang kamu bisa kerjakan, mungkin nyicil di rumah. Dengan kondisi kayak ini saya yakin kamu nggak akan banyak yang pergi dari rumah kan. Hebat kalau berani buat dari rumah. Oke lah. Terima kasih teman-teman. Nanti saya bagikan di GC untuk hasil kita pembelajaran hari ini di YouTube. Saya sharekan di GC beserta nanti tempat untuk mengumpulkan tugas praktek kalian. Ini saya belum ada tugas yang teori ya. Nanti saya pikirkan deh. Setelah tugas itu akan saya buat tugas teori. Kalau enggak nanti langsung ulangan. Ulangannya pakai ini aja. Pakai kuisis saja. Pakai apa ya? Terlalu gampang kuisis. Nantilah kita pikirkan. Oh, materinya gampang, saya yakin kamu bisa semua. Apa kita mau kuis saja minggu depan? Nanti nggak kejar materinya, coy. Udahlah, nanti kita pikirkan. Terima kasih. Ada yang ingin tanyakan lagi untuk materi hari ini? Untuk materi bab pertama untuk kita semua, teman-teman. Ada? Nah, saya rasa nggak ada. Saya nggak tahu yang nggak hadir siapa aja ini, Ben. Kamu cek ya.